Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Logika dan Pemrograman. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu karakteristik atau sifat dari data time series, yaitu stasionaritas. Jadi ada dua opsi nanti. Data time series itu stasioner atau tidak. Nah, penentuan sifat stasionaritas ini menjadi penting nanti ya. Kaitannya dengan apa? Memilih model time series yang cocok dengan data itu ya. Dan nantinya lebih lanjut lagi, model yang cocok itu nanti akan digunakan untuk forecasting. Nah, mudahnya adalah time series itu dikatakan stasioner jika memiliki rata-rata konstan dan nilai datanya itu cenderung bergerak di sekitar rata-rata. Nah, stasioner sendiri dibagi jadi dua nanti. Ada yang stasioner kuat dan stasioner lemah. Oke ya. Ini kita ke teori terlebih dahulu ya. Jadi data time series, katakanlah X besar T, dikatakan bersifat stasioner kuat jika distribusinya itu tidak bergantung terhadap waktu, atau istilahnya adalah time invariant. Nah, secara matematis, untuk sembarang K positif, ini indeks waktu, dan sembarang bilangan bulat tau, nanti distribusi gabungan dari ini XT1, XT2 dan seterusnya sampai XTK, distribusi gabungannya sama seperti distribusi gabungan dari XT1 ditambah tau, XT2 ditambah tau, dan seterusnya sampai XTK ditambah tau. Dengan kata lain, pergeseran waktu yang sebesar tau itu tidak mempengaruhi distribusi gabungan dari XT1, XT2 sampai XTK. Ini untuk setiap K positif. Itu dikatakan stasioner kuat. Kalau stasioner lemah seperti apa? Nah, data time series XT dikatakan bersifat stasioner lemah jika momen pertama dan momen keduanya yang tidak bergantung terhadap waktu atau time invariant. Cukup momen pertama dan momen kedua yang time invariant. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belajar matematik atau statistik mungkin tidak asing ya, istilah momen pertama dan momen kedua. Nah, momen pertama tak lain tak bukan adalah ekspektasi rata-rata ya. Ekspektasi XT sama dengan mu, konstan, tidak bergantung terhadap waktu. Dan momen kedua tak lain adalah kovarian, variansi ya. Ini kovarian. Jadi XT mengapa disebut kovarian? Karena dia variansi terhadap masih dalam satu data, sama-sama X, tapi bedanya di waktu T dan di waktu T ditambah tau. Nah, bisa dipahami ya, makanya kovarian, satu variabel yang sama X. Dan nilainya ini konstan. Konstan dalam artian tidak bergantung pada waktu T, dia hanya bergantung pada tau saja. Nah, tau di sini ya, itu nantinya disebut dengan istilah lag. Sementara gamma tau ini dia disebut koefisien autokovarian. Nah, berikutnya adalah kita bahas dulu fungsi autokorelasi. Ini nanti menjadi urgent di sini. Nah, fungsi autokorelasi didefinisikan oleh ini rho tau, yaitu sama dengan gamma tau dibagi gamma 0. Jadi autokorelasi itu sama dengan kovarian XT dengan XT ditambah tau dengan kovarian antara XT dengan XT atau dengan dirinya sendiri. Nah, nilai fungsi autokorelasi mengukur korelasi antara XT dengan XT plus tau. Time series bersifat stasioner jika autokorelasinya menuju 0 untuk lag yang semakin besar. Semakin besar lagnya, semakin besar taunya, nanti nilai autokorelasinya akan menuju 0. Dengan kata lain, time series akan bersifat stasioner jika semakin jauh selisih waktunya, maka semakin kecil korelasinya. Secara matematis ditulis seperti ini. Limit tau mendekati tak hingga dari rho tau sama dengan 0. Lalu pertanyaan berikutnya, dari semua yang kita bahas ini ya, teorinya ini, lalu gimana cara kita
mengidentifikasi data time series itu stasioner atau tidak, gitu loh ya. Nah, di sini ada dua cara. Yang pertama adalah melihat grafik fungsi autokorelasinya. Jadi, nilai fungsi autokorelasi ini kalau kita gambarkan dalam domainnya tau, maka jadi grafik fungsi kan? Ini kan fungsi ya, dengan domainnya tau. Nah, nanti stasioneritas bisa dilihat dari grafik fungsinya, dari grafik fungsi autokorelasinya ya. Nah, nilai autokorelasi ini bisa dihitung menggunakan rumus ini. Nilai ini disebut koefisien autokorelasi pada leg K. Di sini legnya K ya. Jika nilai-nilai ini digambarkan terhadap domain leg, maka didapat namanya grafik fungsi autokorelasi. Istilahnya adalah korelogram. Ingat-ingat ya. Jadi korelogram itu grafik fungsi autokorelasi. Nah, gimana cara kita menggambarkan ini? Kalau kita diberikan data, gimana cara kita? Nah, ini bisa di-coding ini. Tidak sulit, tidak. Nah, selain itu, sebenarnya di bahasa pemrograman R itu sudah ada komennya, ada toolsnya. Nanti kita bisa menggunakan komen ACF, auto correlation function. Nah, gitulah ya, fungsi autokorelasi, kita ACF. Nah, nanti kalau sudah kita gambarkan, gimana mengidentifikasi stasioner atau tidaknya? Nah, jika RK-nya menuju 0, untuk K yang semakin besar, maka dapat disimbolkan data itu bersifat stasioner. Itu yang pertama ya, melihat grafik fungsi autokorelasinya. Lalu yang kedua, bisa menggunakan uji hipotesis. Nah, hipotesis yang akan diuji yaitu H0, hipotesis 0-nya, H0 D sama dengan 1, dan hipotesis alternatifnya H1 D tidak sama dengan 1. Nah, ini sebenarnya ada ceritanya. Mengapa sih harus menggunakan D sama dengan 1, D tidak sama dengan 1? Nah, ini kaitannya dengan difference sebenarnya ya. Ada teori, ada latar belakangnya, ada teorinya. Hipotesis H0 itu menyatakan data bersifat tidak stasioner. Sementara H1 itu menyatakan datanya bersifat stasioner. Nah, untuk menguji hipotesis ini kita bisa menggunakan uji statistik augmented decay Fuller ADF yang tersedia di library T-series di R ya. Library-nya T-series. Nanti komennya ADF.test gitu. Nanti menggunakan komen itu. Lalu kriterianya penilaiannya gimana? Nah, hipotesis H0 akan ditolak jika p-value-nya kurang dari alfa. Di mana alfa itu adalah tingkat signifikansi yang biasanya nilainya alfanya 0,05 defaultnya. Nah, berarti kalau p-value-nya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, berarti H1 diterima. Dengan kata lain, kalau H1 diterima, berarti data stasioner. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Kalau p-value lebih dari sama dengan alfa? Artinya apa? Artinya hipotesis H0 gagal ditolak. Kalau hipotesis H0 gagal ditolak gimana? Apakah H0 pasti diterima? Belum tentu. Maksudnya hipotesis H0 gagal ditolak itu gimana? Artinya tidak cukup bukti H1 itu diterima. Jadi kita tuh tidak cukup bukti untuk mengatakan bahwa data itu stasioner. Ya. Apakah pasti tidak stasioner? Sebenarnya belum tentu. Nah, misalkan diberikan data indeks harga gandum klasik ya, beverage, yang terdiri dari rata-rata harga gandum di hampir 50 tempat di berbagai negara yang diukur berturut-turut dari tahun 1500 hingga 1869. Ini data di video sebelumnya sudah kita simulasikan. Data ini sebenarnya sudah ada di library-nya T-series ya. Nah, kita akan melihat data ini kira-kira stasioner atau tidak. Oke ya. Nah, untuk itu kita langsung simulasi. Oke, kita buka R ya. Seperti biasa, langkah pertama kita atur dulu kita mau bekerja di mana. Set working directory ya. Nah, saya mau bekerja di
Nah, ini sudah saya siapkan tempatnya di sini. Jadi nanti kalau butuh R file scriptnya harus saya simpan, nanti saya simpan di directory ini ya. Lalu berikutnya adalah kita coba, nah kita akan membuat fungsi autokorelasi dulu. Nah, mana tadi? Nah ini kita akan coba buat manual dulu ya. Walaupun sebenarnya ada toolsnya, mengapa harus dibuat manual? Ya, yang pertama adalah untuk pembelajaran. Ya nanti kita bisa cek, oh kira-kira yang kita buat manual tuh sama enggak sih dengan yang sudah ada di tools, gitu ya. Oke, nah ini nanti yang akan kita coba buat ya. Kita definisikan dulu RK. Jadi nanti ini saya buat di script yang terpisah nanti ya. Jadi kalau suatu ketika butuh tinggal manggil ini. Jadi RK. Jadi outputnya adalah RK. Saya simbolkan RK itu maksudnya autokorelasi ke K tadi ya. Nah, function RK, function nanti datanya apa? Lalu K. Jadi nilai autokorelasi ke K gitu ya. Oke. Nah, seperti biasa kalau function kita buka dulu. Nah, di sini isinya apa? Kita tetapkan rata-ratanya dulu. M didefinisikan sebagai rata-rata dari data. Oke. Nah, biar terlihat, coba kita. Nah, ini nanti yang kita gambarkan ya. Oke. Nah, ini yang kita gambarkan RK. Oke, lalu kita butuh apa di sini? Butuh N besar. N besar itu panjang data ya. Jadi N besar saya definisikan sebagai panjang data. Banyaknya data berapa sih? Nah, gitulah ya. Itu N besar. Nah, lalu perhatikan di sini ada pembagian kan? Dia R-nya berupa pecahan. Jadi ada yang suku atas, suku bawah. Ini biar mudahnya yang A besar itu suku atasnya. Perhatikan bahwa yang A besar itu dia tuh jumlahan dari XT dikurangi X bar, berarti X barnya rata-rata ya M, dikali XT plus K dikurangi X bar. Ini dimasukkan satu-satu T-nya, jadi X1 dikurangi X bar kali X1 ditambah K dikurangi X bar. Lalu masukkan lagi T-nya sama dengan 2. Jumlah-jumlah baru di sum ya. Nah, ini bisa kita coding langsung sum saja, bisa kita kerjanya array. Jadi nggak usah gunakan loop ya. Langsung kita bekerja dalam array saja, dalam vektor. Jadi sum yang kita jumlahkan adalah 2 suku. Nah, gini dulu. Oke. Suku pertama adalah data keberapa? Nah, oke, data dari 1 sampai ini saya kurung N besar dikurangi K. Data ini dikurangi M rata-rata. Kan T-nya dari 1 sampai N besar dikurangi K ya. Jadi ini T-nya dari 1 sampai N besar kurangi K. Lalu dikali suku yang berikutnya adalah data keberapa? T ditambah K. Kalau T-nya 1 berarti 1 ditambah K. Berarti 1 ditambah K, 1 ditambah K sampai berapa? Sampai, perhatikan, sampai N min K. Kalau ditambah K, N min K ditambah K berarti sampai N. Nah, data ke ini dikurangi rata-rata. Jadi kalau ada vektor dikurangi skalar, nanti jadinya vektor ya. Jadi masing-masing komponen dikurangi dengan rata-rata. Jadi ini suku pertama vektor, suku kedua vektor. Vektor dikali vektor, di sini nanti jatuhnya tetap vektor. Hasilnya adalah elemen demi elemen. Lah, baru elemen-elemen demi elemen itu dijumlahkan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, ini yang suku yang atas. Kalau suku yang bawah
sama ya, cuma di sana kan kuadrat, berarti sum. Nah ini sum dari data T-nya dari 1 sampai N, berarti 1 sampai N dikurangi rata-rata, data ini dikuadratkan, sudah. Oke, setelah itu RK berarti didefinisikan sebagai apa? A dibagi B. Oke, fungsinya saya tutup. Ini misalkan kita simpan ya. Kita simpan. Misalkan kita namai koefisien autokorelasi. Oke ya, sudah kita namai koef autokorelasi. Jadi koefisien autokorelasi. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat data ini tadi, ya. Nanti stasioner atau tidak. Oke, kita gambarkan. Jadi di sini saya coba bikin RFL yang baru ya. Oke. Nah. Oke, ini biar tidak terlalu rame, konsolnya kita hapus saja. Oke. Nah, perhatikan datanya itu ada di library T-series kan. Jadi library T, library-nya ini. Oke, kita panggil dulu library-nya, kita buka dulu. Datanya data BEV ya, data harga gandum. Nah, saya akan menggambarkan ada 3 plot nanti. Data itu sendiri. Lalu yang kedua adalah fungsi autokorelasinya yang kita hitung secara manual, yang skripnya sudah kita buat. Lalu grafik yang ketiga adalah autokorelasi yang menggunakan tools. Jadi ada 3 itu, makanya saya siapkan tempatnya dulu. MF row-nya C31. Ini maksudnya apa? Nanti grafiknya ada 3 baris 1 kolom. Nah, jadi satu figur itu ada 3 plot, 3 baris 1 kolom posisi plotnya ya. Jadi C, ini marginnya saja ya. Oke. Nah, setelah itu kita plot BEV. Jadi BEV itu kan formatnya data time series ya. Langsung kita plot bisa. BEV tipenya L kecil ya. L kecil itu berarti line ya, garis gitu. Xlab-nya kita tahun, jadi labelnya sumbu X itu tahun, labelnya sumbu Y misalkan data asli, lalu XAXT-nya ini N. Oke ya. Nah, ini mungkin kita perbesar saja ya. Nah, ini biar kelihatan. Oke. Kita expose itu eksposisi. C-nya ini untuk menandai sumbu X-nya saja ya. Kalau ini bergantung datanya ya. 20, 1680, 1740, misalkan 1869. Oke, lalu axis ini kaitannya dengan sumbunya. 1 eksposisi. Oke, jadi ini nanti yang pertama nanti sudah tergambar. Berikutnya kita akan mendefinisikan RK tadi. RK-nya sudah ada sebenarnya. Fungsinya sudah ada. Nanti kita tinggal manggil itu. Oke, misalkan saya gambarkan K
K-nya dulu saya pilih, K itu dari 0 sampai 89. Mengapa sih nanti K-nya dari 0? Ingat, nilai autokorelasi itu like-nya dari 0 ya, dengan dirinya sendiri. Walaupun ketika K sama dengan 0, itu nanti autokorelasi pasti nilainya 1. Karena korelasi data dengan dirinya sendiri kan, XT dengan XT pasti korelasinya tuh, hubungan dengan dirinya sendiri kan pasti 1 ya. Oke, R-nya ini kita siapkan dulu. Jadi R itu ini nanti sebagai wadah dari nilai-nilai autokorelasi yang dihitung. Nah, ini semacam vektor yang isinya 0 semua, banyaknya 90 gitu loh. Oke. Lalu for kita I dari 1 sampai 90. Oke, kita bisa R ke I didefinisikan sebagai RK. Nah, ini perhatikan, ini manggil R file yang ini ya. RK dalam kurung data, K. Oke, berarti RK dalam kurung datanya di sini BEV. Kita bisa menggunakan data time series langsung. BEV, I dikurangi 1. Loh, mengapa harus I dikurangi 1? Perhatikan, R pertama, jadi kalau kita bicara, ini berarti posisi ya, R pertama itu adalah RK ke K sama dengan 0. Jadi R0 kalau secara teori, itu R pertama. R di posisi yang kedua, itu adalah secara teori kan R1 kan. Nah gitu, makanya I dikurangi 1. Oke, bisa dipahami ya. Nah, kalau sudah kita plot, jadi ini sudah nilai-nilai R sudah kita dapatkan, plot K dengan R. Nah, tipe plotnya itu kita gunakan tipe H. Ya, nanti tipe H itu seperti apa sih outputnya nanti? Nah, teman-teman bisa lihat Xlab-nya, label X-nya kita namai lag. Lalu Y labelnya kita namai autokorelasi. Ini saya namai ya. Oke. Nah, oke, ini berarti plot yang kedua. Jadi plot pertama sudah, gambar pertama, plot data asli. Plot yang kedua adalah nilai autokorelasi yang kita hitung tadi menggunakan ini yang kita buat sendiri. Lalu yang ketiga, nilai autokorelasi itu bisa kita gambarkan menggunakan ACF. ACF dari datanya dalam time series bisa ya, ini 90. Kalau tidak disetting panjangnya, ini panjangnya defaultnya 25 ya, tapi bisa disetting nanti panjang lag-nya. Ini panjang lag-nya 90. Lalu Xlab-nya kita beri labelnya lag, jadi sama ya lag ya. Lalu yang Y labelnya kita beri nama ACF. Jadi ACF itu autokorelasi ya. Oke. Nah, oke, sudah. Setelah itu kita simpan. Misalkan ini saya beri nama apa ya? Stationary BV. Nah, gitu. Misalkan stasionaritas dari data BEV. Oke. Nah, sudah. Oke, kita lihat ya. Nah, perhatikan ini misalkan coba kita run dulu RK-nya nanti ya. Nah, berikutnya ini bisa kita run. Nah, perhatikan, sudah kelihatan ya. Nah, jadi grafik yang pertama ini adalah grafik data asli, yang data harga gandum itu. Nah, sementara perhatikan yang kita buat ini nilai autokorelasi yang menggunakan rumusnya kita coding sendiri. Nah ya, ini menunjukkan ini. Ini lag-nya kita atur tadi 90 ya panjangnya. Sementara kalau menggunakan tools ACF, perhatikan sama persis. Ya. Nah itulah. Oke, nah berarti
Kalau kita melihat dari nilai autokorelasinya, berarti kan bahwa nilainya cenderung turun menuju 0 ya. Berarti ini nilai autokorelasinya positif ya. Kan yang negatif nggak ada nih. Nah, berarti kan bahwa nilai autokorelasinya cenderung turun menuju 0 untuk lag yang semakin besar. Jadi semakin lama menuju 0. Kalau kita melihat grafik fungsi autokorelasinya, berarti kita bisa menyimpulkan data ini stasioner tadi ya. Oke, apa benar stasioner? Nah, kita perlu menggunakan uji statistik juga untuk melihatnya. Kita bisa menggunakan uji hipotesis yang sudah kita sampaikan ya, gunakan uji ADF. Ini kan, nah library-nya sudah kita ini sudah dipanggil ya. Berarti langsung saja, misalkan BEV tes. Saya definisikan ADF titik TEST dalam kurung data. Datanya kan sudah ini ya. Nah ini datanya apa? BEV ya. Oke, datanya BEV kan sudah kita run ya. Oke, kita sudah punya data BEV. ADF tes BEV, lalu alternatif, ini hipotesis alternatifnya ya, stasioner. Jadi hipotesis alternatifnya atau H1-nya kan stasioner tadi ya. Kalau sudah, nah perhatikan di sini kan belum dimunculkan kan, makanya ketik saja saya namai BEV tes tadi ya. Nah perhatikan ujinya ADF tes, perhatikan P value-nya 0,01. Nah sebelumnya sudah ada keterangan bahwa P value yang tertulis di sini itu lebih kecil P value yang asli itu lebih kecil daripada yang tertulis atau yang di print tertulis di sini di konsol. Oke? Berarti dia jauh lebih kecil daripada 0,01. Artinya apa? Menggunakan kriteria tadi. Kalau P value kurang dari alfa, biasanya 0,05, maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, maka H1 pasti diterima. Berarti kalau H1 diterima, berarti menunjukkan bahwa data bersifat stasioner. Ini ya, berarti jelas bahwa kalau kita uji hipotesisnya menggunakan ADF tes, datanya bersifat stasioner. Dan itu terkonfirmasi oleh grafik fungsi autokorelasinya yang kita gambar baik secara manual ataupun menggunakan tools di R. Ini sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.